Shalom, saudara. Kita bertemu lagi dalam acara yang sangat singkat ini, yaitu bersama kita merenungkan firman Tuhan. Saya percaya masa dan waktu ini kesempatan yang sangat indah yang Tuhan berikan sebagai penghormatan untuk kita dapat merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya mengajak saudaraku bersama dengan saya untuk siap untuk diberkati dengan firman Tuhan, terbuka hati untuk menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai makanan rohani. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuka pimpin kita dalam doa dan menyerahkan semuanya dalam kuasa pimpinan Tuhan. Sehingga saya percaya doa kita yang sebagai satu yang harum di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan pada kita, menjawab pada kita, beri pada kita yang terbaik sesuai dengan rencananya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu karena kesempatan yang sangat indah, malah penghormatan baik kami untuk dapat merenungkan firman Tuhan lagi bersama-sama. Saya percaya Tuhan, Engkau sudah menyediakan baik kami makanan rohani yang luar biasa. Bukan menguatkan kami, bukan hanya menguatkan kami, tapi menjadi berkat bagi kami Tuhan dan juga berkat bagi orang sekeliling kami. Terima kasih Bapa di sorga, kemuliaan hanya bagimu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita mengalami situasi yang sangat unik, saya katakan unik, karena berbeda dengan tahun-tahun sebelum ini tentang situasi hidup kita sehari-hari. Kita telah melalui selama lebih kurang setahun, tahun 2020, dalam keadaan pergerakan yang dikawal, yang disebut sebagai PKP. Ini adalah satu situasi pada dasarnya menurut mereka yang berkepentingan adalah untuk mengawal penularan penyakit yang sedang melanda dunia sekarang ini. Tapi tahukah saudaraku bahwa ini semua adalah agenda si jahat? Karena rencana Tuhan adalah untuk dia katakan kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Tidak pernah ada istilah di dalam hati Tuhan yang mau mengurangkan ataupun menyebabkan kematian kepada penduduk bumi. Inilah rancangan si jahat. Sejak dosa jatuh ke dalam dunia ini, masuk ke dalam dunia ini, kematian, penyakit juga bertapak dalam dunia ini sekarang ini. Dan ini yang berlaku. Pekerjaan iblis semakin nyata dan menimbulkan keadaan yang sangat-sangat sukar, bukan hanya kepada orang-orang penduduk seluruh dunia ini, tapi juga orang-orang Kristen. Dan saya percaya iblis coba mau bukan menghadkan hanya pergerakan kita, tapi dia mau, kalau boleh, dia mau mematikan ibadah kita. Nah, saya mau jemaat Tuhan untuk melihat ini dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, yang terbuka kepada kebenaran firman Tuhan. Ini adalah situasi dalam dunia sekarang ini. Tetapi saya ingin mendorong dan meneguhkan jemaat Tuhan bahwa kita mengalami hal yang berbeda sebenarnya. Tubuh kita, sekeliling kita, fisikal kita semua mengalami hal ini. Tetapi sebenarnya kita lebih bebas daripada apa yang kita dapat pikirkan dan kita bayangkan. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan kemerdekaan. Karena kemerdekaan kita bukan ditandai dengan pergerakan yang bebas, ataupun mungkin juga dengan jumlah fisikal yang kita miliki, tetapi oleh kebenaran. Firman Tuhan mengatakan kebenaran itu yang membebaskan kita. Dan kita tahu bahwa kebenaran adalah pribadi, yaitu Kristus Yesus sendiri. Kita jauh berbeda berbanding dengan apa yang dialami oleh orang-orang di luar sana yang tidak tanpa Kristus. Malah saya ingin beritahu bahwa kita jauh lebih berbeza, malah lebih luar biasa bebas, merdeka berbanding dengan apa yang kita rasakan secara fisikal saat ini. Karena yang lebih nyata dalam dunia ini sebenarnya adalah hal-hal roh. Hal-hal roh adalah lebih bersifat kekal, lebih nyata. Firman Tuhan
oleh Roh telah berbicara, dan apa yang wujud kita nampak dan kita boleh lihat dan kita boleh pegang pada hari ini, termasuk tubuh kita, adalah berasal daripada Roh kebenaran ini, yaitu firman Tuhan sendiri. Firman Tuhan mengatakan jadilah, maka sesuatu itu terjadi. Dan apa yang ada di depan mata kita, sekeliling kita itu tidak bersifat kekal. Yang lebih bersifat kekal adalah Roh. Amin. Saudaraku, mari pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, di mana kita akan belajar bersama-sama prekop firman Tuhan ini. Kita akan belajar secara tekstual pada hari ini, melihat bagaimana hati Petrus mau menyampaikan kepada audiens ataupun pembaca. Saya kata membaca karena dia menulis dalam bentuk surat, atau yang mendengar apabila dia dibacakan depan jemaat, supaya mereka mengalami penghiburan. Malah bukannya penghiburan dalam masa-masa yang sangat-sangat mereka alami dalam situasi tertekan sebagai orang-orang percaya, tetapi sebaliknya melakukan hal yang berbeza, melakukan hal yang di luar kotak pemikiran sebagai manusia. Mari kita lihat ini, yaitu terdapat dalam 1 Petrus. Kita mula baca dalam ayat yang ke-13, 1 Petrus pasal 3. Dia katakan begini, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tapi sekalipun kamu harus menderita, dia katakan menderita, juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti, dia katakan janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Sekali lagi dia katakan, sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Kalau kita lihat ayat firman Tuhan ini, Petrus memberitahu kepada jemaat supaya mereka tidak sama seperti orang yang di luar sana. Mereka memiliki satu ketakutan, satu bentuk ketakutan, atau mungkin sumber yang sama, sehingga semua penduduk ataupun manusia yang ada pada waktu itu merasa takut terhadap hal ini. Nah, jikalau kita samakan dengan keadaan situasi kita pada hari, kita memiliki satu seakan-akan, yaitu ketakutan terhadap penyakit, jangkitan, malah juga penularan, dan kita menjadi lebih takut apabila ditandai dengan ataupun diberikan gambaran tentang kesan daripada penyakit ini. Nah, saya tidak nafikan bahwa penyakit seumpama ini memang memudaratkan. Apabila kita sakit, kita susah bergerak dan sebagainya. Tapi saya ingin beritahu kita, saudaraku, jika itu berlaku di luar sana, saya tidak katakan sebagai satu situasi yang berita angin atau rumus, tidak. Memang benar, dan semua orang takut, dan perlu ditakuti, perlu dihindari dan sebagainya. Nah, apa yang Tuhan katakan bagi jemaat yang ditulis oleh surat Petrus ini, yaitu pasal yang ketiga, 1 Petrus 3, dia katakan ayat yang ke-14, dia katakan janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Kalau kita lihat cross reference ataupun rujukan silang ayat firman Tuhan ini, terdapat dalam Yesaya pasal yang ke-8 ayat 12 dan 13. Dan ini adalah satu situasi yang berlaku pada zaman Yesaya bagi orang-orang Israel. Mereka sedang merasa takut terhadap satu hal. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesaya? Dia katakan begini, jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan, dan apa yang mereka takuti janganlah kamu takuti, janganlah gentar melihatnya. Ayat yang ke-13, tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus, kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap dialah harus kamu gentar. Lihat apa yang dikatakan oleh Yesaya ayat yang ke-12, bila dia katakan sebut persepakatan. Jangan sebut persepakatan segala yang disebut bangsa ini persepakatan. Maksudnya jangan setuju jikalau
norma ataupun kebanyakan orang, majority masyarakat di luar sana mengatakan bahwa ini hal ini, kita harus setuju dengan hal ini. Firman Tuhan mengatakan melalui Yesaya, dia katakan jangan ikuti mereka. Nah, ini merujuk kepada perasaan situasi takut, karena ayat yang berikut dia katakan, dan apa yang mereka takuti janganlah kamu takuti. Ada hal-hal yang kita harus setuju di luar sana yang dipersetujui oleh majority ataupun mungkin juga oleh kerajaan, oleh pihak yang berkuasa di negara kita. Kita harus setuju apa yang mereka lihat, ya mereka putuskan, kita harus setuju. Ya, tapi ada hal yang berkaitan dengan ketakutan, yang bila kita baca di media sosial ataupun mungkin juga oleh orang pakar, dipanggil pakar dan sebagainya, berbicara tentang satu hal dan menimbulkan ketakutan. Dan dia katakan harus takut. Mungkin dia tidak cakap secara langsung, tapi dia katakan hal-hal yang perlu dihindari dan sebagainya, sehingga menghadkan ataupun mempengaruhi tingkah laku kita. Nah, firman Tuhan katakan pada hari ini, jangan takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Mari kita lihat semula dalam 1 Petrus pasal 3 dari ayat 15. Kita lihat itu perkataan yang digunakan oleh Petrus ialah kuduskanlah Kristus, dia katakan sini. Jikalau kita lihat dalam Yesaya tadi, dia katakan tetapi Tuhan semesta alam, ayat yang ke-13, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Nah, Petrus menerjemah ataupun mempersembahkan ayat ini dengan perspektif perjanjian baru. Jikalau waktu zaman Yesaya mereka hanya memanggil nama Tuhan, malah mereka tidak boleh sebut nama Tuhan sendiri, kan? Mereka mengatakan yang kudus. Dalam konteks Yesaya dia katakan yang kudus, yang harus kamu takut. Petrus mengatakan dalam ayat ke-15, dia katakan kuduskanlah Kristus. Dia merujuk kepada Yesus Kristus. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Petrus mengatakan kuduskanlah. Yesaya mengatakan kuduskanlah, khususkanlah. Petrus mengatakan bahwa kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Kuduskanlah ini kadang-kadang sebagai orang Sabah ataupun orang Malaysia, bahasa ini adalah bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya maksud kuduskan sini bukan maksud kudus dari segi perbuatan ataupun tingkah laku dan sebagainya. Kuduskan sini ialah, saya suka dalam terjemahan King James Version, dia katakan, but sanctify the Lord God in your heart. Sanctify. Kita tahu bahwa menguduskan atau kita dikuduskan, kita juga dikuduskan oleh Tuhan, bukan berbicara tentang perbuatan, tingkah laku dan sebagainya, bukan. Dikuduskan sebenarnya adalah mengkhususkan. Dalam bahasa Inggris set apart. Dalam terjemahan New English Translation, saya suka terjemahan, dia katakan begini, but set Christ apart, dia bilang, set Christ apart as Lord in your heart. Bermaksud jadikan Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Apa maksud ini? Jika dalam hatimu adalah Yesus sebagai Tuhan, maka sepatutnya tidak ada hal-hal yang boleh menyebabkan kita takut. Maksudnya takut akan hilang, atau tidak ada tempat, lebih tepat saya katakan tidak ada tempat dalam satu lokasi itu jika Yesus ada di situ. Mungkin jemaat bertanya, Penatua, bagaimana kita menguduskan Kristus dalam hati kita? Perkataan yang digunakan dalam bahasa yang tadi adalah set apart. Letakkan Yesus. Maksudnya keputusan kita, pikiran kita, fokus kita, ataupun mindah kita yang berpikir sedemikian rupa mengatakan begini, jika Yesus bersama dengan saya, siapa yang harus saya takut? Jika Tuhan bersama di pihak saya, siapa yang menjadi lawan saya? Lebih kurang seperti itu. Saudaraku, kuduskan Kristus dalam hatimu. Dan malah
Bukan hanya kuduskan Kristus dalam hatimu supaya kita tidak rasa takut. Tapi pada masa sama firman Tuhan mengatakan melalui Petrus, dia katakan bersedialah untuk memberi pertanggungjawaban. Dalam ayat ini dia katakan begini, dan siap sedialah dia katakan pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Saudaraku, saya dapat melihat di dalam ayat firman Tuhan ini, ataupun ketika Petrus menyampaikan firman Tuhan ini, dia katakan seperti ini, seakan-akan seperti dia katakan begini, di luar sana dalam keadaan takut, dunia sekarang ini mengalami ketakutan, ada yang harus mereka takut, dan mereka coba membuat kita sepakat dengan mereka bahwa apa yang mereka takut juga harus kita takuti. Tapi Petrus katakan, malah saya juga katakan, dia katakan jangan bersetuju dengan mereka, jangan takut apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu, letakkan dia di tempat yang sepatutnya, dan sadarlah bahwa ketika Yesus bersama dengan Anda di dalammu, Anda berbeza. Itu yang luar biasa, saya ingin katakan ini. Anda berbeza karena Yesus berbeza. Tidak sama seperti dunia sana, di luar sana. Anda berbeza. Dan bukan hanya dapat mengangkat ketakutan daripada hati kita, malah kita menolak dengan iman, tetapi juga satu kesempatan untuk kita dapat menjadi saksi ke orang di luar sana. Karena saya percaya ini hal ini boleh dan akan terjadi, yaitu apabila orang di luar sana semakin takut dengan keadaan situasi dunia sekarang ini, mereka akan melihat sesuatu yang berbeza. Karena kita dikhususkan, kita mengkhususkan Kristus, Kristus mengkhususkan kita. Kita menjadi set apart daripada dunia ini. Karena Kristus kita menguruskan, Kristus menguruskan kita. Kita menjadi berbeza daripada dunia ini. Dan perbezaan itulah menyebabkan orang akan bertanya, apakah pengharapan yang ada pada kamu? Mengapa kamu tidak seperti orang kebanyakan atau orang-orang di luar sana? Saudaraku, inilah kesempatan untuk kita. Saya suka buku yang terakhir ditulis oleh mendiang pendeta Jeremiah Reed pada tahun 1992. Satu buku dia tulis, dia katakan, dihambat tetapi merambat, menerima pukulan tetapi sebaliknya menyembuhkan, menerima ketakutan, dunia menerima ketakutan, sebaliknya memberikan pengharapan. Ataupun ketika orang-orang mengalami kesusahan, mengalami segala cabaran, pada waktu itulah kita sebenarnya sedang mendapat peluang dan kesempatan yang Tuhan beri pada kita untuk dapat memberitakan Injil. Luar biasa. Saudaraku, renungan kita pada hari ini sangat singkat, tapi saya percaya Tuhan mau menyampaikan isi hatinya kepada kita. Dia katakan, jangan seperti orang-orang di luar sana. Jangan takut. Jangan takut. Dan janganlah gentar. Kalau takut itu belum cukup, dia katakan gentar. Jangan gentar. Ada yang bilang, saya tidak takut, cuma sedikit seram. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan jangan takut dan jangan gentar. Bagaimana itu boleh kita lakukan? Kuduskanlah Kristus dalam hati kita. Set apart Christ in our life as Lord. Sanctify Him. Dalam King James dia katakan, but sanctify the Lord God in your heart. Maksudnya dalam hati kita, saya bayangkan dalam hati kita. Dalam hati kita, ini hanya satu ilustrasi. Ada banyak hal dalam hati kita. Ada ketidakhardian kita, orang yang kita sayang, penyakit, COVID-19, kematian, macam-macam dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mengatakan, sanctify Christ, sanctify the Lord God in your heart. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Maksudnya apa? Ini hatimu, Kristus atau Yesus hanya salah satu dalam hatimu. Dalam banyak hal yang lain, sekarang kita letak dia di tempat yang paling utama dalam kehidupanmu, yang mengatasi segala masalah, isu, dan ketakutan kita. Oh haleluya. Dan saudaraku, tanpa kita sadari, inilah kesempatan untuk kita dapat berkat kepada orang sekeliling kita. Nah, saya ingin tutup ayat firman Tuhan ini
dalam pasal yang sama, yaitu ayat yang ke-18. Dan inilah kunci kenapa kita belum melakukan semua ini. Firman Tuhan mengatakan begini, ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Ingat selalu saudara-saudaraku, kita bukan orang benar, tapi Yesus orang benar. Dan dia menjadi benar untuk kita orang-orang yang tidak benar. Kebenaran kita adalah anugerah. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Saudaraku, inilah Yesus Kristus yang kita sanctify, yang kita kuduskan, yang kita set apart dalam hati kita. Dan dialah mengatasi segala problem yang menjadi ketakutan dalam depan kita. Saudaraku, ingat ini. Jangan biarkan apa yang berlaku saat-saat yang sedang berlaku dalam kehidupan kita sekarang ini, apapun, menjadi hambatan. Tetapi jadikanlah jadi satu kesempatan untuk kita merambat, memberitakan pengharapan apa yang ada pada kita. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik dan sangat luar biasa bagi kami. Engkau adalah hati kami. Engkau adalah Raja kami. Engkau yang benar untuk kami orang-orang yang tidak benar. Dan inilah menjadi kunci bagi kami untuk menjadi orang-orang benar, karena kebenaran yang Engkau beri pada kami adalah anugerah. Terima kasih Bapa. Pada hari ini kami mengambil langkah iman untuk mengatakan kami berani. Kami tidak takut. Kami tidak setuju dengan apa yang orang-orang di luar sana mengatakan dan sepakat mengatakan bahwa itu adalah ketakutan. Tapi kami mau menyatakan ini. Kristus adalah Raja dalam hidup kami. Dan dialah yang menjadi dasar bagi kami. Sehingga orang lain melihat ada pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih pada surga. Kami percaya Engkau memberikan kami kesempatan demi kesempatan untuk menjadi saksi berkat-Mu di mana-mana. Kemuliaan hanya bagi Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sampai bertemu lagi. Tuhan menyertai kita. Berkat Tuhan menyertai kita. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Kemurahan Tuhan dan kasih karunia-Nya. Haleluya. Amin.